tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selalu menjaga kredibilitas dan integritas kita sebagai rakyat Indonesia. Halo, pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen. Senang sekali saya Amila Tuprisa dapat menjumpai Anda kembali dalam program Profil Wakil Rakyat. Program yang mengulas tentang latar belakang dan awal mula anggota DPR RI bergabung di parlemen. Mojang Gelis kelahiran Bandung 1 ini usianya belum genap 30 tahun loh. Beliau merupakan lulusan dari University of Melbourne, Australia. Semasa kuliahnya, beliau aktif dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia yang mengadvokasikan hak-hak migran Indonesia. Pada tahun 2019, beliau diamanahkan menjadi anggota DPR RI perwakilan dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Jawa Barat 7. Siapakah dia? Langsung saja sudah hadir di studio Radio Parlemen. Di samping saya yaitu Teh Putri Aneta Komarudin. Sampurasun Teh. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mi? Baik. Aku Teteh baik Ya. juga. Insya Allah. Insya Allah. Oke Teh. Kami pengen tahu nih Teh, biasanya anak muda lebih memilih menjadi entrepreneur atau selebgram atau artis. Tapi kenapa Teteh memilih menjadi wakil rakyat? Ya. Kalau aku sih karena memang datang dari keluarga yang besar di dunia politik ya. Dan ayahku juga selama 5 periode sebelum ini beliau menjadi anggota DPR gitu dari tahun 97. Ya. Jadi dari kecil itu kalau anak kecil kan biasanya memperhatikan apa yang orang tuanya lakukan kan. Yes. Jadi dari kecil aku sudah diekspos lah ke dunia politik dan sering diajak beliau ke daerah pemilihan kita juga yang kebetulan daerah pemilihan kita sama. Jadi beliau dulu di Dapil Jabar 7 juga, Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta. Aku pun sekarang mengabdikan diri di situ. Dan ketika melihat dan memperhatikan beliau bekerja dengan sepenuh hati, tidak tahu jam kerja lah istilahnya kalau di DPR kan, akhirnya aku terinspirasi lah di situ bagaimana ternyata kita bisa bermanfaat untuk banyak orang yang bahkan orang-orang yang sebelumnya kita tidak kenal sama sekali. Yes. Jadi kalau hidup itu ya lebih dari diri kita sendirilah. Jadi ketika beliau akhirnya jatuh sakit dan aku juga merasa sangat disayangkan apabila semua hal yang sudah beliau bangun di daerah pemilihan kita itu ditinggalkan begitu saja. Akhirnya aku juga memberanikan diri untuk mengikuti pemilu di tahun 2019 dan alhamdulillah sekarang jadi dan menjadi anggota salah satu komisi yang tidak diminati oleh perempuan. Karena kan katanya komisi 11 tuh dunianya laki-laki lah ya. Dunia keuangan tuh masih dinilai sangat maskulin. Yes. Tapi di situ kita melihat bagaimana sekarang kita punya Menteri Keuangan yang juga perempuan. Terus di Otoritas Jasa Keuangan misalnya sebagai salah satu mitra kerja kita itu ada 2 orang anggota Dewan Komisionernya yang perempuan. Dan di Bank Indonesia juga kita punya 2 deputi gubernur yang perempuan dan salah satunya adalah deputi gubernur senior. Jadi yang posisinya benar-benar langsung di bawah gubernur Bank Indonesia. Jadi itu mematahkan stigma bahwa dunia keuangan adalah punyanya laki-laki. Makanya salah satunya adalah kehadiran aku di sini dan berada di komisi yang terkenal maskulin ini adalah ingin mematahkan mitos tersebut dan ingin juga mengajak teman-teman yang perempuan untuk lebih memperdulikan lagi aspek keuangan dari kehidupan mereka. Jadi ya banyaklah yang ingin kita perjuangkan sebenarnya di DPR RI ini ya salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dari segi dunia keuangannya. Yes, perempuan-perempuan hebat ya Teh. Oke Teteh, ada pengalaman berkesan atau unik gitu yang masih Teteh ingat sampai sekarang? Boleh diceritakan? Selama jadi anggota DPR? Ya, boleh. Iya. Ya. Pengalaman paling berkesan waktu baru melahirkan, itu hari ke-10 setelah melahirkan dengan kondisi badan yang masih sangat berat. Karena waktu aku hamil tuh aku naik 18 kilo. Terlalu bahagia. Kita harus ke Bali karena ada Indonesia menjadi tuan rumah dari Parlemen Dunia atau IPU, International Parliamentary Union. Dan begitu sampai sana, aku baru menyadari bahwa pompa ASI aku tidak berfungsi. Jadi selama di sana, aku harus fokus bekerja dengan tidak mempunyai
pompa. Dan ini Iya. pasti semua ibu menyusui yang mendengar ini pasti memahami lah Yes. betapa sulitnya kita menghadapi satu hari berjam-jam tanpa bisa memompa ASI. Iya. Jadi ketika akhirnya mendapatkan akses lagi ke pompa ASInya, akhirnya aku menangis karena di situ aku baru bisa mengeluarkan semua rasa sakit yang Iya, iya. dihadapin selama seharian itu karena harus fokus dan tetap perform pada saat bekerja. Karena pada saat itu kita membawakan laporan dari Indonesia, dari DPR RI mewakili di depan seluruh undangan parlemen dunia yang hadir pada hari itu. Jadi di situ Oke. kita benar-benar memikirkan bagaimana kita harus membuat bangga dan harus tetap fokus walaupun dalam keadaan sakit. Jadi itu Iya. mungkin salah satu bentuk komitmen dan juga pengabdian yang kita berikan sebagai seorang wakil rakyat dengan segala resikonya, tapi tetap memberikan kerja yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Baik, Teteh, luar biasa. Ada suka dukanya menjadi wakil rakyat? Sukanya tentu kita mendapatkan pengalaman yang mungkin tidak akan bisa kita dapatkan kalau bekerja di tempat lain gitu. Kita Yes. sudah berkunjung ke berbagai provinsi di Indonesia, melihat bagaimana pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat dan melihat juga kekurangan yang masih banyak terjadi dan perlu ditingkatkan lagi dari segi pemerintah. Kalau dukanya tentu dunia politik itu kan tidak mempunyai jam kerja ya. Jadi kalau dulu aku menonton ayahku bekerja itu dia biasanya bisa kerja sampai dengan jam 3 pagi, terus jam 7 pagi sudah dari kantor lagi gitu. Dan ada dampak-dampak tertentu lah, salah satunya dampak kesehatan di situ. Iya. Jadi itu yang ingin aku perbaiki sekarang dan dengan tentu sentuhan generasi muda kita perlu tetap menjaga stabilitas diri sendiri agar bisa tetap perform dengan baik di Yes. kantor gitu misalnya. Jadi ya aku mencoba untuk bisa membalance atau menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dengan anak karena sekarang sudah punya anak, Yes. dengan suami dan juga tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR RI di lembaga ini. Gitu. Baik, itu suka dukanya ya. Siapa yang memberi pengaruh yang besar terhadap karir Teteh? Kalau karir aku sih sudah pasti ayah ya, Oke. karena memang aku sangat yakin aku tidak akan berdiri di sini pada hari ini kalau tidak karena inspirasi dari beliau. Dan beliau itu selalu menitipkan pesan kepada aku kalau misalnya apa yang membuat dia bangga sebagai orang tua itu sebenarnya adalah kalau anak-anaknya itu bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu salah satu kunci pesan yang paling aku pegang sampai dengan hari ini. Jadi kalau misalnya orang-orang banyak yang bilang orang tuanya akan bangga misalnya anaknya jadi salah satu pengusaha yang masuk ke daftar Forbes 40 orang terkaya di Indonesia gitu misalnya. Kalau ayahku tuh enggak, dia selalu bilang kalau kamu bermanfaat buat banyak orang, kalau kamu bisa bikin banyak orang tuh senang dengan keberadaan kamu di dunia ini, baru papa akan bangga gitu. Jadi itu yang paling aku pegang pada hari ini. Baik, Teteh boleh ada pesan buat papa mungkin? Ya. Kalau pesan buat ayahku ya tentu kita sangat berharap beliau bisa semangat menghadapi penyakitnya. Ya. Karena kalau Mbak Ami pernah dengar, ayahku stroke dari tahun Ya. 2018 dan waktu itu beliau masih menjabat jadi anggota DPR dan sampai dengan hari ini kondisinya masih stabil di situ. Sekarang juga sudah pensiun, lebih banyak main sama cucu. Ya. Tapi aku sangat bangga lah punya ayah yang dengan segala kekurangannya pada hari ini beliau tidak bisa berjalan dan lain-lainnya, masih bisa mendampingi aku menikah, masih bisa menjadi wali nikah aku, melihat Yes. aku melahirkan kemarin gitu. Ya. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan melihat contoh langsung seorang pekerja keras yang sampai dengan kondisi beliau sampai sekarang itu dia masih bisa mempertahankan determinasinya untuk hidup dan berjuang untuk keluarganya. Yes, oke, baik. Teteh, ini yang terakhir, visi misi untuk masyarakat Indonesia. Ya, kalau masyarakat Indonesia kejauhan ya, karena kita Boleh. kan karena kita bukan calon presiden. Yes. Kalau visi misi aku sebagai anggota DPR yang Ya. selama ini masih aku lakukan juga di komisi adalah bagaimana kita bisa memperluas akses untuk masuk ke dunia keuangan yang konvensional Oke. untuk masyarakat di daerah pemilihan aku terutama gitu di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Kenapa? Karena dengan mereka mendapatkan akses ke dunia keuangan ini yang Ya. konvensional dan legal,
sosial, mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah, mereka bisa memperbaiki kehidupannya tentu dengan mendapatkan akses ke kredit yang benar-benar disubsidi bunganya oleh Iya. pemerintah, dan memang didorong untuk mereka bisa menjadi pengusaha UMKM yang bisa naik kelas gitu. Jadi dengan masih maraknya rentenir ilegal, karena mereka kekurangan akses ke perbankan konvensional, itu menjadi salah satu tanggung jawab aku juga sebagai anggota Komisi 11 supaya masalah ini setidaknya bisa berkurang ketika Oke. periode aku ini selesai. Baik. Oke, atur nuhun Teh. Hatur Sudah nuhun, selesai. Mbak Ami, terima kasih banyak. Siap. Baik pemirsa dan pendengar TV dan Radio Parlemen, demikian tadi Ami sudah mengulas tentang profil dari anggota DPR RI, Putri Aneta Komarudin. Gimana millennials? Senang dong pastinya. Sudah ada perwakilan suara dari para generasi muda di parlemen. Akhirnya, saya Amilatu Prisa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di Profil Wakil Rakyat selanjutnya.